Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar otomatisasi tata kelola keuangan. Dan kita akan belajar bab 2 tentang pengelolaan anggaran. Oke, kita review sedikit ya. Jadi, sebelum kita masuk ke materi bab 2 ini, kemarin atau minggu kemarin kita sudah belajar tentang administrasi keuangan. Yang di dalamnya ada ruang lingkup administrasi keuangan, seperti pengertian administrasi keuangan itu apa, lalu pengelolaan keuangan itu apa, tata usaha keuangan itu apa, kemudian tujuan adanya administrasi dalam kegiatan usaha itu apa, lalu manfaat yang didapatkan dengan adanya administrasi keuangan dan kegiatan administrasi keuangan perusahaan. Selain itu juga kita belajar fungsi administrasi keuangan bagi perusahaan. Lalu apalagi kemarin? Komponen-komponen administrasi keuangan yaitu ada penganggaran keuangan, perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, pengendalian keuangan, penyimpanan keuangan, pencairan keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Kemudian kemarin juga kita belajar petugas administrasi keuangan. Jadi yang termasuk dalam petugas administrasi keuangan itu siapa saja, yaitu ada manajer keuangan, lalu ada staf administrasi keuangan, bendahara, dan kemarin juga kita sudah belajar tugas-tugas dari petugas administrasi keuangan tersebut. Dan yang terakhir, kemarin kita belajar prinsip administrasi keuangan. Jadi, prinsip administrasi keuangan itu ada 9. Yang pertama ada apa? Akuntabilitas. Yang kedua ada transparansi. Yang ketiga konsistensi. Yang keempat efektivitas. Yang kelima efisiensi. Yang keenam integritas. Yang ketujuh kelangsungan hidup atau viability. Yang kedelapan standar akuntansi. Yang kesembilan pengelolaan. Jadi, agar kegiatan administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian keuangan, maka disusunlah prinsip-prinsip administrasi keuangan. Jadi seperti itu ya. Dan di bab 1 ini, materinya itu masih berkaitan dengan bab 2 yang sekarang, yaitu tentang pengelolaan anggaran. Dan di dalam bab 2 ini, pengelolaan anggaran ini, kita akan belajar yang pertama yaitu kebijakan pengelolaan anggaran. Dan yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja. Pada bab ini, Miss mengharapkan kalian dapat memahami kebijakan pengelolaan keuangan itu seperti apa, bagaimana, lalu bagaimana kita menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Mungkin untuk penerapan penyusunannya kita akan belajar minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Baik, kita langsung ke materi ya. Yang pertama yaitu kebijakan pengelolaan anggaran. Setiap usaha, baik itu usaha yang masih kecil atau yang sudah besar sekalipun, itu pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin. Laba itu keuntungan ya. Dan untuk mendapatkan laba tersebut, tentunya diperlukan strategi-strategi guna untuk mewujudkan laba yang kita inginkan itu. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang anggaran perusahaan. Dengan penganggaran yang baik, suatu usaha yang
suatu usaha akan lebih bisa mengatur keuangan perusahaan mereka. Dan dengan anggaran juga akan bisa menentukan arah kebijakan suatu perusahaan. Untuk memahami lebih jauh tentang anggaran, kita akan belajar tentang kebijakan pengelolaan anggaran. Dimulai dari pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah kegiatan mengatur segala bentuk aktivitas dalam perusahaan. Lalu, kebijakan sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Dan kita gabungkan menjadi pengertian kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Di sini pengertiannya yaitu suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku atau kelompok dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau instansi. Sudah paham sampai di sini pengertian dari kebijakan pengelolaan keuangan. Kita lanjut ya. Kebijakan yang dibuat mengenai pengelolaan keuangan tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan kebijakan pengelolaan keuangan yaitu yang pertama, mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta sudah direncanakan sehingga dapat dialokasikan dengan maksimal. Yang kedua, membuat efektif segala bentuk kegiatan yang berada di perusahaan maupun instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan perusahaan atau instansi. Yang ketiga, membuat lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana. Lanjut yang keempat, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam suatu proyek perencanaan anggaran. Yang kelima, meminimalisasi adanya bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap alokasi perusahaan. Dan yang terakhir, atau yang keenam, yaitu memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam periode atau kurun waktu tertentu. Salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan adalah agar dapat menggambarkan seberapa besar anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan perusahaan atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini bisa bersifat jangka pendek dan jangka panjang, jadi tergantung kebutuhan. Seperti itu ya. Berikut merupakan implementasi pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Di sini, jika kita lihat, ada perbedaan ya dalam bentuk pengelolaan keuangan di perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kita lihat yang kolom pertama. Yang baris kedua, baris pertama yang perencanaan. Di sini, dalam perencanaan, perusahaan besar itu memiliki perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, perusahaan besar ini pasti sudah memikirkan, nanti untuk besok tuh kayak gini, maksudnya untuk besok tuh kita mau seperti apa ya pengelolaan keuangannya, dan untuk tahun depan 2 tahun ke depan itu sudah dipikirkan, sudah di planning. Dan kalau untuk perusahaan kecil belum sampai ke sana, maksudnya perusahaan kecil ini baru memikirkan jangka pendek, belum sampai ke jangka panjang. Dan yang kedua, bentuk pengelolaan keuangan dalam penganggaran. Di sini, untuk perusahaan besar, penganggaran operasi, modal, kas, master budget sudah jelas dan terstruktur dengan baik.
dan anggaran dananya juga dalam jumlah besar karena dia sudah besar ya perusahaannya. Sedangkan untuk perusahaan kecil, anggaran operasi, modal, kas, master budget belum terlalu jelas dan belum terstruktur dengan baik. Dan anggaran dananya juga masih relatif kecil jumlah harganya. Lalu dari segi pendanaan, kalau perusahaan besar itu investasinya itu berupa saham, penanaman modal, dan peminjaman modal dalam skala besar juga. Lalu untuk perusahaan kecil, peminjaman modal relatif kecil, terus jarang ada investasi juga dan penanaman modal. Karena apa? Karena tadi dia masih kecil perusahaannya, belum berkembang mungkin. Terus yang keempat, kontrol dana. Dalam perusahaan besar, kontrol dana itu dilakukan oleh manajer keuangan. Sedangkan kalau perusahaan kecil itu dilakukan oleh pemilik perusahaan. Mungkin dikarenakan belum banyak karyawan atau belum ada kayak SDM yang bisa mengontrol dana dalam perusahaan kecil tersebut gitu. Makanya pemilik perusahaannya yang mengendalikannya sendiri. Dan kebetulan karena perusahaan kecil jadi mungkin masih bisa ditangani oleh pemilik perusahaan gitu. Lalu untuk auditnya perusahaan besar itu ada audit internal dan eksternal. Oke, di sini kalau kita lihat perusahaan kecil juga sama ya, ada audit internal dan eksternal. Audit itu sangat penting ya dalam perusahaan. Lalu di sini ada pengelolaan pajak. Untuk perusahaan besar, ada anggaran pajak dalam skala besar oleh manajer keuangan. Dan sedangkan untuk perusahaan kecil, ada anggaran pajak dalam skala kecil oleh pemilik sendiri. Jadi, mau dia perusahaan kecil atau besar, itu pasti ada yang namanya anggaran pajaknya. Oke, paham? Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ke ciri-ciri kebijakan pengelolaan keuangan yang baik. Di sini ada 4. Yaitu yang pertama, kebijakan tersebut tidak merugikan perusahaan atau instansi. Itu yang paling pertama ya, tidak merugikan. Yang namanya pengelolaan keuangan itu diusahakan tidak ada yang namanya merugikan perusahaan. Lalu yang kedua, kebijakan tersebut harus transparan dan benar-benar untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan. Jadi, kebijakan ini harus benar-benar transparan dari atasan ke bawahan. Jadi, itu harus tidak boleh ada yang ditutup-tutupi kebijakannya seperti itu. Lalu yang ketiga, kebijakan keuangan tersebut dibuat oleh semua pihak yang terkait dalam suatu instansi atau perusahaan. Kebijakan keuangan ini berarti berlaku untuk semua pihak di suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memajukan perusahaan. Jadi seperti itu ya, ciri-ciri kebijakan pengelolaan keuangan yang baik. Apabila kebijakan yang dibuat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan dari suatu perencanaan dapat tercapai. Perusahaan atau instansi dapat beroperasi dengan lancar sesuai harapan semua pihak. Suatu kebijakan dibuat tentunya memiliki manfaat. Manfaat yang diperoleh dengan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan sebagai berikut. 1. Menggambarkan kebijakan dalam satu periode anggaran. Misalkan dalam 1 tahun.
Lalu yang kedua, melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, seperti mengajukan pinjaman atau mencari investor. Yang keempat, memberikan kewenangan pada instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Yang kelima, sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keenam, sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak ketiga. Jadi semua usaha dan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan yang baik tentunya bertujuan tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan atau pihak yang berkuasa saja. Kebijakan pengelolaan keuangan yang baik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat sangatlah penting karena menyangkut banyak pihak. Oke. Kita lanjut ke bagian B. Setelah kita sudah mempelajari bagian A, yaitu kebijakan pengelolaan anggaran, kita lanjut ke bagian B, anggaran pendapatan dan belanja. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tuntas yang bagian B ya. Kita akan membahas sedikit saja karena takut terlalu banyak materinya. Jadi Miss pangkas untuk pertemuan selanjutnya. Dan di bagian B, anggaran pendapatan belanja, di sini anggaran sendiri ya, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam pengelolaan anggaran terdapat dua komponen pokok, yaitu pendapatan serta belanja. Jadi ini dua komponen pokok ya dalam pengelolaan anggaran. Pasti ada yang namanya pendapatan dan belanja gitu. Jadi ada yang namanya pemasukan dan pengeluaran. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anggaran pendapatan dan belanja, kita harus paham dulu nih yang namanya pengertian anggaran itu. Dan tadi Miss sudah jelaskan ya, sedikit anggaran itu merupakan apa? Merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Dan anggaran sendiri ini juga mempunyai pengertian menurut para ahli, yaitu menurut para ahli yang pertama yaitu Glenn A. Welch, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Lalu, menurut para ahli yang kedua yaitu Gomes adalah anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Jadi, anggaran di sini tuh menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Dan lanjut. Di sini yang ketiga ada menurut Supriyono. Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Dan menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dan itu dilakukan untuk mencakup jangka waktu 1 tahun.
Setelah memahami definisi anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anggaran itu adalah suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program, di mana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu fungsi perencanaan anggaran. Sebelum kita masuk ke fungsi perencanaan anggaran, jadi di sini suatu anggaran itu tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah besar, seperti yang Miss sudah bilang ya. Jadi anggaran ini sangat-sangatlah diperlukan bagi pihak yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha yang dimilikinya. Sebagai contoh sederhananya adalah suatu rumah tangga. Suatu rumah tangga harus mempunyai anggaran untuk mengalokasikan pendapatan yang mereka peroleh, agar pendapatan tersebut tidak keluar tanpa kendali atau habis tanpa tahu kemana alokasi dari anggaran tersebut. Saat rumah tangga yang tergolong kecil saja membutuhkan suatu anggaran untuk mengontrol pengeluaran mereka, apalagi sebuah perusahaan tentunya sangat membutuhkan suatu anggaran untuk pengalokasian dana perusahaan atau instansi. Dan perusahaan atau instansi itu tentunya mempunyai suatu tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Dan rencana anggaran ini dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi anggaran dapat menjaga bisnis dan alat-alat pembayarannya agar tetap pada jalurnya. Penyusunan anggaran sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dalam suatu periode biasanya 1 tahun. Demi mencapai rencana anggaran tersebut, maka perusahaan harus menetapkan langkah atau tindakan apa saja yang harus diambil guna rencana tersebut dapat tercapai. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya perencanaan anggaran keuangan. Dan kita baru masuk ke fungsi dari perencanaan anggaran. Di sini yang pertama ada membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Contohnya seperti seorang majikan yang baik tidak akan pernah mengabaikan atau tidak mempedulikan kesejahteraan pegawainya. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik akan mengakibatkan dapat dihindarkannya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Tanpa rencana tentang kebutuhan tenaga kerja mengakibatkan terpaksa diberhentikannya sebagian buruh yang berlebihan. Bila terus-menerus berlangsung, hal ini akan mengakibatkan tidak stabilnya tingkat employment. Lalu yang kedua, menentukan tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen yang dapat menentukan tujuannya secara jelas dan logis dapat dilaksanakan maksudnya ya. Itu berarti manajemennya akan berhasil. Penentuan tujuan ini dibatasi oleh beberapa faktor. Budget dapat membantu manajemen dalam memilih mana tujuan yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak. Itu. Lalu yang ketiga ada mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. Dengan disusunnya perencanaan yang terperinci dapat dihindarkan biaya-biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan. Pemakaian alat-alat fisik yang efektif dan ekonomis akan membantu atau menyokong tujuan akhir perusahaan, yaitu keuntungan yang maksimum gitu. Lalu yang keempat, mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian-penelitian. Di sini budget bermanfaat untuk membantu manajer meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan, manajer mengadakan penelitian dulu dan pengamatan terlebih dahulu.
Jadi kebiasaan membuat rencana-rencana akan menguntungkan semua kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan finansial, tingkat persediaan, fasilitas-fasilitas produksi, pembelian, pengiklanan, penjualan, sales, promotion, pengembangan produk, dan ekspansi. Dan yang kelima yaitu mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Budget yang disusun untuk waktu panjang akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian, salesman, kepala cabang, dan semua tenaga operasional. Dan yang terakhir atau yang keenam, fungsi perencanaan anggaran ini adalah untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. Baik lagi kebijaksanaan yang tadi kita pelajari ya. Oke, sampai di sini materinya. Untuk materi penyusunan anggaran, asas menyusun anggaran, menyusun program anggaran perusahaan, dan strategi penyusunan anggaran yang efektif itu seperti apa sih? Itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Karena materinya memang banyak, jadi Miss bagi 2. Oke, sudah cukup ya materinya sampai di sini. Kita lanjut ke latihan soal. Di sini Miss akan kasih kalian 6 soal. Yaitu yang pertama ada apa yang Anda ketahui tentang pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua, mengapa pengelolaan keuangan itu begitu penting? Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan pengelolaan keuangan. 4. Apa sajakah ciri-ciri kebijakan pengelolaan keuangan yang baik? Yang kelima, sebutkan tujuan dibuatnya kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, berikan pendapatmu tentang hal yang akan terjadi jika perusahaan tidak menyusun anggaran dalam perusahaannya. Oke, jadi ada 6 soal. Miss minta kalian kerjakan ya, dikerjain. Dan di sini Miss membolehkan kalian mengerjakannya di buku tulis, lalu kemudian difoto dan kirim ke WA Miss Risma, atau bisa juga dengan mengetik soal dan jawabannya di HP kemudian kirim ke WA Miss Risma, begitu. Tapi kayaknya mendingan ditulis sih, banyak soalnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata Miss. Semoga kalian paham, mengerti, dan kalau kalian ada yang kurang paham, kurang dimengerti materinya, atau Miss saya kurang paham nih sama istilah ini apa, saya kurang paham di sini Miss gitu. Jadi kalian tanyakan aja ya di grup. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.